kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan jiwa kita. Kita akan mulai ibadah kita, dan kami undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bisa berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan sementara Ibu Pendeta dan Penutua Diakon memasuki ruangan. Kita menyanyi dari Injil Jumat nomor 21 bait 1 dan bait yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut foto salam tadi dan menyanyi dari pelengkap Injil Jumat nomor 7 bait 1 dan bait yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Bernyanyilah
Mari kita bersama berdoa, menyesali dosa kita dan mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala pengasihan berkat-Mu dalam hidup kami, terutama atas kesehatan, kekuatan, pemeliharaan-Mu sampai saat ini kepada kami. Kami tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, terutama di tengah wabah pandemi COVID-19 saat ini yang sedang melanda dunia ini. Kami menyadari Tuhan betapa hidup kami penuh dengan tantangan dan pergumulan. Kami tetap mensyukuri bahwa pengasihan dan berkat Tuhan tetap nyata sampai saat ini. Kami juga menyadari di sepanjang hari-hari hidup kami ada banyak pergumulan, ada banyak kesusahan, ada banyak penderitaan. Bahkan ada banyak tindakan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ada banyak dosa yang telah kami perbuat, baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kasihani dan ampunilah kami ya Bapa, serta bimbinglah kami untuk boleh menyesali segala dosa dan kesalahan kami. Tuntunlah kami untuk lebih dekat kepadamu sebagai Tuhan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih ya Yesus Kristus, Engkau juga telah mati bagi kami untuk menebus dosa kami, membawa hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari NKB nomor 116. Siapa yang berpegang? Sampailah kita pada pembacaan Alkitab untuk pagi hari ini yang terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami akan membaca dari firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan membimbing kami supaya kami dapat mendengar dari firman-Mu ya Tuhan, dan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Dan kami pada pagi hari ini ya Tuhan mengucap syukur dan terima kasih karena atas berkat-Mu kepada kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu juga tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, aku tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia yang kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jika tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan juga aku akan minta dalam namaku. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku, di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dan di dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang berbahagia orang yang mendengar firman Allah, melakukannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Pendeta, kembali kita puji dan memuliakan nama Tuhan dari pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ibu Bapa, sidang iman Tuhan,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2020, kita masih bersama-sama beribadah dari rumah kita masing-masing. Tetapi tidak mengurangi rasa sukacita dan kebahagiaan, rasa syukur kita kepada Tuhan, karena sampai pada saat ini kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ke-14, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Bapa Halik langit dan bumi, Allah yang kami sapa dan kami panggil dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih sampai saat ini Engkau tetap menjaga, memelihara kami dan mengaruniakan kesehatan dan kekuatan pada kami. Saat ini dari rumah kami masing-masing kami diberikan kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami boleh memahami, mengerti firman-Mu dengan baik. Dan jadikanlah firman-Mu sebagai teladan untuk menguatkan iman pengharapan kami di tengah-tengah wabah virus corona pada saat ini. Saya percaya dan yakin Engkau memperbaharui hati dan hidup kami setiap hari. Berkata-katalah kepada kami melewati hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau memberkati kami semua. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan kita tetap berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kita. Terutama dalam nas kita hari ini, Tuhan Yesus ingin memberikan penguatan bagi kita di tengah-tengah wabah virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu dan percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Bagian yang pertama ini ingin menguatkan kita semua. Jangan sampai kita khawatir, jangan sampai kita hilang pengharapan. Tetapi marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita dan kita percaya wabah virus corona ini akan berlalu dan kita kembali boleh beraktivitas, kita boleh kembali melaksanakan kegiatan kita sebagaimana mestinya seperti hari-hari yang telah lewat dalam hidup kita. Ibu bapak sidang jemaat yang kasih, kita menyadari memang rasa khawatir, rasa takut, gelisah dalam kehidupan kita itu terjadi ketika manusia tidak memiliki sebuah keyakinan dan kepercayaan yang benar-benar teguh dan kuat kepada Tuhan Yesus. Dalam nas kita ini beberapa kali Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita, percayalah kepadaku. Artinya Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada kita satu bagian dari firman Tuhan ini, untuk kita semua percaya kepada Dia, punya kuasa untuk memulihkan segala sesuatu untuk menjadi baik kembali. Itu bagian yang pertama dalam nas kita ini. Bagian yang kedua, Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita tentang sebuah pengharapan dalam kehidupan orang-orang percaya. Ibu bapak sidang jemaat yang kasih, Alkitab secara jelas menyampaikan kepada kita tentang bagaimana jalan menuju kepada keselamatan. Kita katakan dalam nas kita ini, apa fungsi jalan bagi kita? Jalan adalah suatu tempat dilalui orang atau kendaraan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Karena itu dalam nas kita ini kita ingin memahami apa fungsi jalan itu dan bagaimana Yesus Kristus menyebut atau menghiaskan dirinya sebagai jalan
jalan itu sendiri untuk menuju sampai ke rumah Bapa yang ada di surga. Dalam kitab Perjanjian Lama, Alkitab mengibaratkan jalan itu seperti perintah atau kehendak Tuhan. Yang pertama kita bisa membaca dalam Yeremia pasal 7 ayat yang ke-23. Nabi Yeremia menuliskan, "Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia." Itu yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, bahwa jalan itu adalah seperti perintah dan kehendak Tuhan. Musa juga menuliskan di dalam Ulangan pasal 5 ayat 33 tentang jalan, atau ia diibaratkan perintah atau kehendak Tuhan, yaitu segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ibu bapak sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari kedua ayat ini yang saya kutip untuk menjelaskan bahwa jalan yang diungkapkan di dalam firman Tuhan adalah selaras dengan perintah dan kehendak Tuhan, maka jalan itu adalah jalan yang harus diikuti atau jalan yang harus dilalui. Jalan itu bukan jalan yang setengah-setengah saja atau jalan buntu, tetapi dikatakan jalan itu harus dilalui dengan dikatakan sepanjang jalan. Artinya jalan itu bukanlah jalan yang hanya setengah atau jalan buntu saja. Dan hal ini mengungkapkan bahwa berkat yang dijanjikan kepada orang-orang percaya ketika mereka setia mengikuti jalan itu. Ada ungkapan yang diungkapkan dalam nas kita ini, ketika orang setia mengikuti jalan itu, dikatakan ia akan berbahagia. Orang itu akan hidup, baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Inilah berkat-berkat ketika orang setia melakukan perintah dan kehendak Tuhan, ketika orang setia menjalani kehidupannya sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Bagian yang kedua dalam nas kita ini juga mengungkapkan dalam perjanjian lama, perjanjian baru juga memakai kata jalan sebagai kiasan. Di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus berbicara tentang jalan. Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Jalan yang disampaikan itu adalah jalan menuju kepada kebinasaan dan jalan menuju kepada kehidupan. Ucapan Tuhan Yesus ini membawa orang untuk bisa memilih salah satu jalan dari kedua jalan itu, mana yang ia pilih. Kalau ia ingin hidupnya selamat, hidupnya bahagia, maka ia akan memilih jalan kehidupan, jalan yang benar. Dan ada juga jalan yang binasa ketika orang memilih jalan menurut keinginan pribadinya dalam hidupnya. Kehidupan ini memang ada dalam pilihan kita semua sebagai orang percaya. Memang jalan yang kita ikuti kehidupan kita, ibarat awalnya jalan ini sempit, penuh dengan kesusahan, penderitaan dan tantangan, tetapi nanti kita akan melihat ujungnya ada pada sebuah kebahagiaan dan sukacita. Tetapi ada jalan yang kita ikuti kehidupan kita di dalam dunia ini yang awalnya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, tetapi ujungnya membawa kita kepada kebinasaan. Terserah kita mana yang akan kita pilih dari dua jalan yang ditawarkan itu bagi kita. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam kitab Injil Yohanes dalam nas kita ini mencatat penegasan Tuhan Yesus tentang arti dan makna jalan itu sendiri. Di dalam ayat yang ke-6,
Saya baca demikian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari ayat ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah perwujudan dari konsep yang penting dari ungkapan Alkitab tentang fungsi, arti, dan makna jalan, yaitu jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang bukan hanya asal membutuhkan jalan, namun jalan yang benar. Kita bisa bandingkan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-30 yang tertulis, aku telah memilih jalan yang benar. Pasti semua orang dalam kehidupan ini ingin memilih atau melalui jalan yang benar. Tidak ada orang yang ingin melewati jalan yang sesat. Tidak ada orang yang ingin melewati jalan yang buntu atau yang mungkin ujungnya kepada kebinasaan. Semua orang tentu akan memilih jalan yang benar dan jalan yang membawa kepada kehidupan. Artinya jalan yang membawa orang kepada kehidupan yang benar di hadapan Allah. Jalan yang membawa orang dapat memahami, mengerti kehendak Allah, walaupun jalan itu memang tidak mudah, tidak gampang, penuh dengan tantangan. Tetapi disinilah iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya kepada kuasa Tuhan untuk memimpin kita di sepanjang jalan itu, atau kita akan memakai kekuatan kemampuan kita sebagai manusia yang terbatas ini untuk menjalani kehidupan kita di jalan yang menurut kita baik, yang kadangkala itu hanya untuk kesenangan, kemewahan, kesenangan kita secara pribadi. Sidang jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus juga bukan hanya menyatakan dirinya sebagai penunjuk jalan, tetapi ia juga sebagai jalan itu sendiri. Tuhan Yesus bukan hanya memberi petunjuk arah untuk bagaimana orang memilih jalan, melainkan ia memberi dirinya sendiri sebagai jalan untuk melalui atau melewati, untuk orang bisa sampai ke rumah Bapa, untuk bisa sampai bertemu dengan Bapa yang ada di surga. Jalan itu adalah arahnya, dan ia adalah sebagai penunjuk jalan itu. Dan ia sangat jelas mengungkapkan kepada kita bahwa arah jalan itu adalah menuju rumah Bapa yang ada di surga. Supaya kita semua tidak tersesat, Tuhan Yesus mengatakan, aku terlebih dulu pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat, supaya di mana ia berada, kita pun berada. Sidang jemaat Tuhan, Tuhan Yesus katakan, akulah jalan. Artinya Tuhan Yesus adalah jalan dalam artian sesungguhnya, yang berfungsi sebagai jalan yang bisa kita lalui untuk menuju ke rumah Bapa di surga. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu penegasan Tuhan Yesus dalam nas kita ini. Hanya di dalam Dia kita dapat melihat Allah, dan hanya di dalam Dia kita bisa sampai menuju rumah Bapa di surga. Hanya Tuhan Yesus saja yang membawa manusia untuk sampai kepada Bapa sang pemilik kehidupan dunia ini. Karena itu jangan kita gelisah, jangan kita takut, jangan kita khawatir tentang janji kehidupan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita menyadari kehidupan kita di tengah dunia ini, terutama beberapa bulan ini, dunia sedang dilanda oleh wabah virus corona yang banyak sekali menelan korban, yang membuat dunia menjadi khawatir, membuat banyak orang yang mengalami ketakutan, membuat orang banyak yang mengalami kegentaran. Tetapi kita percaya dan yakin, ketika kita mengikuti
aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita menuruti semua step-step itu dengan baik, tahapan-tahapan itu dengan baik. Kita percaya di sanalah cara dan jalan Tuhan untuk menjaga, memelihara, melindungi kita semua dari wabah virus corona ini. Apa arti firman Tuhan ini bagi kehidupan kita? Firman Tuhan ini membawa kita semua untuk menjalani kehidupan kita di tengah wabah virus corona ini bukan dengan cara kita manusia, dengan kekuatan kita sebagai manusia, tetapi mari kita serahkan seluruh perjalanan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita percaya dan yakin Tuhan menunjukkan jalan yang baik dan benar kepada kita melewati semua masalah musibah ini dengan baik, dengan kekuatan daripadanya, supaya pada akhirnya wabah ini cepat berlalu dan kita boleh tetap semangat, dan kita tetap boleh tetap sehat, dan kembali kita boleh beraktivitas sebagaimana mestinya. Marilah kita menyerahkan seluruh jalan hidup kita hanya kepada Yesus Kristus sebagai pemimpin hidup kita, dan harapan kita bukan hanya kita bisa selamat ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Sebuah keselamatan, pengharapan kehidupan yang kekal juga menjadi kekuatan bagi iman kita, bahwa Tuhan menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal dan kudus bagi kita, agar kita semua bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita agar kita menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Sidang iman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Engkau sumber hikmat dan kebajikan bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah memuji muliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dimanapun kami berada. Kami percaya persekutuan ini menjadi persekutuan yang hidup, yang dimana firman Tuhan terus dikumandangkan kepada kami. Terima kasih firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami ya Tuhan. Bila Engkau materaikan firman-Mu itu dalam hati kami, supaya menguatkan pengharapan kami, supaya dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kami dapat menjalaninya dengan baik. Walaupun ada rasa khawatir, takut, gelisah yang ada dalam hati dan hidup kami, tetapi Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada kami untuk percaya kepada-Mu, agar kami dapat menjalani masa-masa hidup ini dengan baik, dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Ya Bapa yang ada di surga, Engkau juga memberkati bangsa negara kami Indonesia ini, dan semua bangsa-bangsa di dunia ini yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kiranya wabah ini ya Tuhan bisa cepat berlalu, dan semua orang kembali boleh sehat dan kuat. Virus itu boleh mati dengan kekuatan dari Tuhan. Engkau juga berkati para dokter, tim medis, agar mereka tetap boleh bekerja dengan baik, dengan sehat, dengan sukacita, untuk menangani pasien-pasien yang mengalami sakit yang positif virus COVID-19. Kau juga berkati bangsa negara kami Indonesia, agar Engkau juga senantiasa campur tangan, karena akibat pandemi COVID-19 ini
Berbagai segi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini mengalami krisis, terutama krisis ekonomi yang sedang melanda dunia ini, terutama juga kami di Indonesia ini. Kami percaya dan yakin Tuhan menolong. Engkau adalah sumber berkat mencukupkan segala keperluan hidup kami. Bangsa kami juga diberkati. Kami serahkan juga gereja kami, gereja-gereja di muka bumi ini yang tetap terus melayani jemaat-Mu, melayani mereka di rumah mereka masing-masing. Dan hari ini bentuk pelayanan kami bagi jemaat kami untuk tetap terus dikuatkan. Kami memimpin ibadah dari gereja dan jemaat-Mu beribadah di rumah mereka masing-masing. Tolong kuatkan iman pengharapan kami ya Bapak. Berkati gereja Kalimantan Evangelis dan tingkat majelis sinode majelis resor sampai ke jemaat-jemaat. Kiranya gereja boleh menjadi perpanjangan tangan Allah untuk melayani jemaat dimanapun mereka berada. Berkati program kerja dan penata layanan yang dilakukan. Berkati para pendeta, penatua, diakon dan semua orang yang terlibat dalam rangka pelayanan. Diberkatilah kehidupan rumah tangga dan keluarga kami masing-masing ya Bapak. Berikan kedamaian, kebahagiaan dan sukacita kepada kami. Berikan perlindungan-Mu kepada kami di tengah wabah virus corona saat ini. Terutama kami tetap sehat dan kami tetap terpelihara oleh Tuhan. Cukupkan segala keperluan hidup kami tiap-tiap hari. Berikan berkat-Mu ya Tuhan bagi kami. Berkati setiap orang tua dapat memimpin rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Berkati usaha pekerjaan kami, berikan kemurahan rezeki bagi kami. Diberkatilah anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan agar mereka juga di tengah wabah virus corona ini tetap tinggal di rumah dan terus belajar. Tuhan mengembangkan akal budi pikiran bagi mereka. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, lanjut usia, berbeban berat, punya pergumulan, berduka cita, kiranya Engkau menguatkan mereka, menopang dan memelihara mereka. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang pada minggu ini merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mereka. Berikan kedamaian, kebahagiaan dan sukacita, ajarlah mereka bersyukur atas segala berkat, kemurahan, rezeki yang Engkau berikan bagi mereka. Terima kasih ya Bapak. Sungguh ada banyak harapan dan doa kami, tapi mulut dan bibir kami ini sungguh amat terbatas ya Bapak. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas doa dan harapan kami, baik secara bersama-sama maupun dalam kehidupan pribadi kami. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan doa ini dan kami rangkaikan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini ada kesempatan bagi kita untuk menyampaikan persembahan syukur kita pada hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020. Walaupun pada saat ini kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, dan persembahan syukur ini nanti disampaikan ke Majelis Jemaat GKI Bukit Tunggal melalui amplop yang sudah disiapkan. Baik Bapak Ibu, sebagai nas pengantar persembahan syukur kita pada pagi hari ini, yaitu diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela memberikan, pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum persembahan syukur kita sampaikan, mari kita berdoa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengaku dan menyadari
bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur kita serahkan, kita menyanyi dari NKB nomor 208 bait pertama dan seterusnya sampai persembahan syukur selesai kita kumpulkan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami undang Bapak Ibu bisa berdiri dengan bersama-sama dan orang yang percaya. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Mari kita ucapkan secara bersama. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum berkat yang disampaikan oleh pendeta, kita menyanyi dari NKB nomor 211. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Kembang, mana
Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Kita bersaat teduh sejenak. Atas nama Majelis Jemaat GKI Bukit Tunggal, kami mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis